Halo Sobat Sehat RSPA, selamat datang di Wonderful RSPA. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan melakukan tour di RSPA, yakni di bagian CSSD. Dan kalian pasti bertanya-tanya, apa sih itu CSSD? Nah, jangan khawatir, kita akan mengkupasnya bersama-sama dalam perjalanan santai pada kali ini. Jadi, apakah kalian siap? Nah, di samping saya kali ini ada Kepala Instalasi CSSD dan Laundry RSUD Pandeglang Boyolali. Tapi pada perbincangan kita kali ini kita fokus ke CSSD, Pak. Iya. Ya, ini mau diperkenalkan diri, Pak. Jenengan itu siapa? Oke, saya Dwi Karyono, SKM, Kepala Instalasi CSSD Laundry, Ya, RSPA oke. Boyolali. Pak Dwi Karyono SKM, Kepala Instalasi CSSD dan Laundry lah. Ini kita kan hari ini fokus di CSSD, Pak. Ini sebenarnya itu CSSD itu apa, Pak? Oh, CSSD. Oh ya benar. Saya jawab tentang CSSD sendiri adalah Sentral Steril Supply Departemen. CSSD Central Steril Supply Supply Departemen. Departemen. Oke, ini. Dalam artian bahwasanya sterilisasi di RSPA sudah terpusat di CSSD. Oke, itu berarti itu suatu departemen atau pusat steril untuk rumah sakit RSPA gitu. Betul, jadi tidak unit-unit tidak nyetiril sendiri-sendiri, jadi sudah terpusat. Oh iya, Pak. Kenapa rumah sakit ini khususnya di RSPA itu membutuhkan CSSD, Pak? Oh iya Mas, untuk CSSD memang bagi RSPA itu mungkin urgent juga. Karena apa? Untuk apa itu mencegah nosokomial, memutus rantai infeksi nosokomial itu. Jadi kita memang koordinasi sama PPI untuk pencegahan pengendalian infeksi. Oh, berarti ini ada hubungan erat dengan PPI juga ya, Pak? Betul, jadi kita memang dalam pantauan PPI juga. Apakah CSSD itu wajib, Pak, ada di rumah sakit, Pak? Oh, iya wajib tuh Mas. Oh, itu karena itu adalah ada undang-undangan juga. Oh, berarti ada undang-undang yang mengatur CSSD harus ada di rumah sakit ya, Pak? Iya ada, harus ada undang-undangnya. Undang-undang yang mengatur itu ada Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009. 44 tahun 2009. Ada PP juga. Ada PP juga. Nah, PP Nomor 47 tahun 2021. PP 47 tahun 2021. Pasal 10. Pasal 10 itu mengatur tentang CSSD harus ada di rumah sakit. Ada itu tentang perumah sakit. Perumah sakitan. Oke, siap. Sepertinya udah nggak usah ditanyakan lagi ya kenapa CSSD itu harus ada di rumah sakit di seluruh Indonesia. Nah, ini ruang CSSD RSPA kita, Mas. Sementara ya ini adanya. Ya, tapi udah lumayan bersih ya, Pak. Nah, iya, memang kita selalu berusaha, Mas. Iya. Monggo, silakan duduk. Siap. Iya, Pak. Ini kira-kira itu kelihatan apa bangunan-bangunan itu seperti ini itu apakah ada standarnya bangunan CSSD itu, Pak? Oh iya Mas. Untuk standar bangunan CSSD memang ada itu standarnya. Mungkin sesuai dengan tipe rumah sakit juga. Oh gitu. Apalagi kita sekarang udah tipe B ya. Nah, betul. Itu standarnya berbeda dengan tipe C dan D gitu ya. Kalau tipe B itu ya kira-kira luasan CSSD itu di kisaran 200 sampai 230 meter persegi. 200 sampai 230 meter persegi untuk rumah sakit CSSD tipe B. RS tipe B. Oh begitu. Terus itu terbagi dari berbagai ruangan. Berbagai ruangan. Ada ruang mungkin penerimaan, Oh begitu. kantor, ruang semualah ruang pencucian. Oh yang seperti ini ruang penerimaan seperti yang ada di sini itu, Pak ya. Betul, ini kita ada ruang penerimaan, misalkan ada penyetoran alat dari ruang unit lain, kita terima di sini. Oh begitu. Ini tidak didodok ini loh. Kita ada bel ya? Belnya. Nah, jadi biar mereka tahu karena dia di dalam. Tadi kan Pak Dwi kan sudah menjelaskan tentang ruang penerimaan kita CSSD ada di sini.
Lah, itu saya jadi penasaran nih Pak. Sebenarnya itu alur lengkap yang ada di CSSD itu seperti apa? Oh iya ya Mas, betul Iya. Mas. Kita harus tahu juga secara real, lengkap, terstruktur dan ada alurnya yang terperinci. Oh gitu. Coba Kira-kira nanti. alurnya kayak gimana Pak? Iya nanti saya jelaskan, kita berdiri aja ya. Oh berarti langsung? Kalau sambil duduk ini rasanya Oh kaku. berarti itu. kita langsung ke dalam? Iya. Wah, semangat Pak saya Pak. Ayo, Pak. Dari sini aja dulu. Oh, dari sini? Oke. Jadi misalnya alat dari ruangan itu kita terima di Masuk sini. di sini. Heeh. Itu ada Ada. bel tadi, saya udah Betul. tahu kan Heeh. di sini. Nah, Oh, ini gitu. petugas unit ngebel di sini Oh, nanti bahwasanya itu bukanya dari dari dalam. petugas dalam. Oh, begitu. Nanti nyerah ke di sini, Ada. dalam ngambil gitu ya. Ada kontainer di sana. Ada kontainer di itu, sini. oh, udah kelihatan mungkin kalian nggak kelihatan di sini. Ada pencatatan juga Hmm. instrumen apa yang dibawa. Oh gitu. Apa kira-kira boleh Iya masuk? bisa langsung Oke. masuk seperti itu. Ayo. Ini kita masuk ganti baju Mas. Oh berarti Biar- kalau masuk di CSLT harus menggunakan pakaian seperti ini Pak? Betul. Oh. Kita harus ganti. Wah ini tujuannya Biar Untuk apa, tidak Pak? kena itu kontaminasi lah. Oh, Di begitu sini ya. juga oh iya keren. Aduh. Nah, ini kan kontainer yang kita lihat di depan tadi, Pak ya. oh iya benar Mas. Ini untuk menerima alat yang disetorkan dari unit tadi. Kita buka dari sini, kita Kita ambil. buka, kita masukkan ke sini alat yang kotor, Ya. terus kita lakukan pencatatan. Oh, pencatatan. Heeh. Oh, iya. Alat apa saja yang disetorkan ke jasa. Oh gitu, betul. Kita bawa Oh. ke tempat ke tempat pencucian. Oh. Mbak, ini ada alat kotor, tolong dibawa ke. Oh, berarti ini ruang pencucian dan alat dekontaminasi. Jadi ini ruang khusus pencucian. Oh, Jadi begitu. kita khususkan untuk pencucian di sini dari perendaman, pencucian, pembilasan, kita ada ruang tersendiri. Kita alat setelah kita terima dari sana tadi, Oh, ya. kita lakukan perendaman. Perendaman. Lakukan perendaman di sini dengan larutan enzimatik. Larutan enzimatik. Wah, itu larutan enzimatik itu apa Pak, kira-kira? Larutan kalau di sini menggunakan metrasim. Metrasim. Kalau gampangnya itu ya enzimatik itu sabun lah gitu. Oh, Untuk mencuci, oh, ya, 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 ya. untuk melarutkan lemak-lemak dan protein yang ada di alat. Di alatnya tersebut. Kayak, oh, biasanya ada yang apa coklat-coklat atau apa Bekas gitu ya. darah, Bekas darah. bekas nanah, hal-hal. Oh, gitu. Itu bisa dibersihkan dengan metrasim. Kita rendam selama 10-15 menit. Habis itu kita bilas. Bilas lah. Ini Pak, kebetulan Pak. Ini kok ada tulisan air RO itu apa Pak? Benar. Itu berarti yang kita bilas itu bukan menggunakan air biasa. Tapi menggunakan air RO itu. Air yang sudah disaring, Sudah disaring. sudah dinetralkan. Oh, berarti itu Sehingga, murni, benar-benar murni, nggak ada kandungan apa-apa gitu Pak. jadi tidak menjadikan korosif pada Oh alat. gitu. Tujuannya itu Biar aman supaya lah. tidak korosif. Setelah kita cuci, kita bilas, kita tiriskan. Tiriskan. Oh ini ya Pak ya. Kebetulan kita kan masih manual toh. Kalau ke depan sudah direncanakan untuk perencanaan mesin cuci otomatis Mas. Oh oke. Buzzer namanya. Untuk saat ini manual kan juga Sudah maksimal. Sudah maksimal. Oke, setelah ditiriskan, Setelah itu kita masuk ke ruang packing. ruang packing. Oh ini Pak ya kelihatan. Ruang packing kita bukakan sudah tersambung. Ya, oke. Oh berarti ini ruang satu dengan ruang yang satunya itu Saling terhubung. saling berhubungan ya. Tapi syaratnya itu tidak boleh berpetukan. Berpetukannya apa?
Persilangan ya, bertemu, saling silang itu enggak boleh. Persilangan nggak boleh. Habis selain ruangan ini steril, kira-kira ada ruangan apa lagi Pak? Ya, ruang pengepakan. Pengepakan, Ruang pengepakan, ruang selling, seperti itu. Ruang produksi. lebih bagusnya kita coba pantau langsung. Nah, ini setelah alat kita Yang tadi ya, masuk sini, kita sortir yang kira-kira sudah layak dan bersih, kita packing. Oh, berarti disortir lagi. Kita sortir pakai ini kaca pembesar, lampu kaca besar. Ada kaca pembesar. Biar tahu sudah bersih atau belum. Oh begitu ya. Ini tapi memang bagus ya Pak. Coba ulang lagi Pak. Iya. Ya. Ini kelihatan bener loh ini. Sampai kotor apa enggak ini udah kelihatan bener. Oke lah Pak. Nah, itu setelah kita bersihkan bersih, kita lakukan pencatatan. Oh pencatatan, dicatat berarti ya yang bersih berapa yang berapa gitu ya? Dari mana nanti yang masuk ke chamber itu apa saja, dari unit apa saja kita catat. Berarti semua barang yang disterilisasi di sini itu tercatat gitu ya? Kita setelah itu kita selling. Oh gitu, ini namanya apa? Sealing ya? Sealing untuk packing itu. Packing. Jadi packing kita ada 3. Ada 3. Ada 3 apa? Itu bahan. 3 bahan. Yang satu vouchers tadi, vouchers yang tadi. Yang 2 linen sama wrapping. Wrapping itu untuk membungkus. Itu ya vouchersnya. Selain kita melakukan penyetrilaan alat, pemrosesan itu, kita juga ada produksi. Oh iya. Produksi apa Pak? Kasa. Oh kasa. Bahan habis pakai. Berarti kasa-kasa yang ada di depan tadi itu produksinya di sini ya? Di unit-unit itu kita yang produksi. Oh begitu. Jadi kita melipat, terus kita di packing ya? Kita packing. Oh seperti ini. Kita packing 10-10. Setelah itu kita beri indikator. Indikator itu misalkan kita mau nyetil, kita beri indikator kapan penyetrilan, tanggalnya, dan expirednya kapan. Oh begitu. Jadi ada itu belum steril Mas. Oh belum steril. Kalau ini ini nanti kita steril. Nanti ini kalau sudah disterilkan ada labelnya seperti ini. Kita steril, nanti ini berubah menjadi hitam. Oh iya. Menunjukkan bahwasannya ini sudah dilakukan penyetrilan. Oh iya. Oke, siap. Selain itu Mas, selain itu mesin yang kita pakai ini selalu kita monitoring. Oh gitu, di monitoring itu di apain Pak itu Pak? Ya monitoring itu kelancarannya itu kita pantau. Itu ada itunya berarti ya, data itu? Ada, kalau mesin Sinva ini suhu tinggi ini pakai Boydik. Jadi standar dan normal enggak mesin ini jalannya. Kalau ini berwarna pink, mesin berarti menunjukkan normal. Artinya warnanya biru. Biru. Nah, gitu. Ya seperti ini ya Pak ya? Kalau ini beda. Monitor biologi. Monitoring biologi. Monitor biologi. Untuk memonitoring mesin autoclave itu, ini ada mikroorganisme di dalamnya. Kita cek alatnya. Kalau itu tidak berubah, masih kuning, berarti alatnya itu kurang maksimal. Virusnya, mikroorganismenya masih itu. Harus berubah kayak tadi ya. Warna yang tadi ya. Berubah menjadi ungu ini. Ungu ya. Berarti
steriliran masih berjalan dengan Berarti selama belum berubah menjadi ungu itu berarti masih terkontaminasi, masih hidup, masih ada Mikroorganisme. mikroorganisme yang hidup di situ. betul sekali. Ya, oke. Selanjutnya ini kan tadi kan suhu tinggi Pak ya, suhu tinggi. Kira-kira tuh ada yang suhu rendah nggak? Oh ada, nanti saya Ada? akan. Kalau ini kan ruang packing dan ruang produksi, kita ke arah mesin ruang sterilisasi. Ruang sterilisasinya. Oke, siap. Yuk. Ini mesin suhu tinggi, Oh, suhu tinggi yang tadi sama. Ya, masuknya di sebelah sana, sana. masuknya sana. Iya, iya, Ini iya. pengambilannya. Oh, Kalau berarti sudah- masuknya yang di sebelah sana tadi, Betul, ngambilnya di sini. betul. Oke, keren banget ya Pak ya. Sudah otomatis dengan suhu 134 derajat Celcius. Oh, berarti otomatis di suhu 134 Derajat Celcius. derajat Celcius. Sangat panas, Mas. Oh iya, jelas. Panas Jelas ini. itu ya. Kalau kita tidak berikutu panas. Ini apa Pak ini Pak? Ini autoclave juga, suhu 125 derajat Celcius. Oh, berarti masih di bawahnya yang tadi ya? Iya, ini manual. Manual. Tapi ini saya khususkan untuk linen saja. Oh, berarti yang ini khusus ini. Khusus linen, jadi ini untuk linen di IGS Kamaruplas itu, Mas. Kita steril di sini. Ya. Tuh. Oke, 125 derajat itu juga panas Pak ini. Panas, Iya. ya. Oke, oh lah ini Pak, ini Pak. Ini apa Pak? Kalau ini kan yang kita ceritakan tadi, tetap kita punya yang suhu rendah. Oh ya, yang saya tanya tadi di sana Pak ya, suhu rendah ya. Oh, kayak kulkas ya. Jadi yang tidak tahan dengan alat-alat yang tidak tahan dengan panas yang 134, Oh, ya, berarti kayak 125 itu. Plastik-plastik apa? Oh, jadi yang berbahan plastik itu Berbahan plastik itu kita ya, maksudnya ke steril di sini. Ini Pak, ini kan habis di steril gini tuh, terus selanjutnya itu Oh iya, Coba, setelah di sini kita tidak serta-merta kita setorkan ke ruangan. ya. Kita simpan di tempat penyimpanan. Oh gitu. Khusus. Oh ini Pak ya. Khusus juga. Ke sana tadi anget-anget gimana, di sini langsung nyes gitu. Oh iya, ini karena Dingin sekali. Iya. Ini ada suhu tertentu yang mengatur suhu ruangannya, Mas. Oh gitu ya. Ini ada Suhu ruangan. Suhu ruangan di sini itu 18 sampai 22 derajat Celcius. Kelembapannya 35 sampai 75%. Kalau suhunya naik, berarti kita langsung koreksi. Berarti ada jendela atau yang pintu yang terbuka. terus ini pengambilan, kalau sanitasian penerimaan lah, penyetoran. Ini ruang pengambilan, distribusi. Distribusi. Nah, mereka ini. Oke, berarti ini perjalanan terakhir di CSSD. Oh ya. Iya. Tapi harapan saya tidak terakhir, tapi kita tetap harus banyak ulasan lagi yang nanti ada perkembangan yang lebih baik lagi, mungkin seperti itu ya. Oh iya ya. Oke Pak, ini udah agak sumpek ini, mungkin kita ke depan nanti ya. Ternyata juga keren banget ya ada di dalam ruangan CSSD Pak ya. Ya. Gerah banget ini Pak ini. Gerah. Makanya tak copot ini maskernya. Tahu jenengan malah maskernya nggak dicopot. Wah, maaf Mas, ini kumis. Kumis yang memutih ya. Bercanda Pak. Oh iya. Oh iya Pak. Ini tadi kan kita sudah bisa lihat alur CSSD mulai dari penerimaan sampai pengambilan. Iya. Nah, yang ada di RSPA itu kira-kira kalau ada rumah sakit lain yang ingin melakukan penyeterilan di RSPA itu apakah bisa Pak itu Pak? Oh bisa Mas, karena CSSD RSPA sudah ada tarif. Oh berarti udah ada tarifnya? Sudah untuk punya mengaturnya? tarif. Misalnya ada klinik atau rumah sakit nyetil ke sini itu berapa jumlahnya? Oh gitu. Udah ada tarif. Paketannya berapa? Itu sudah ada tarifnya tersendiri. Ya, oke, berarti ya CSS di sini itu selain melakukan penyeterilan di internal rumah sakit juga melayani penyeterilan dari
luar ya, dari rumah betul. sakit atau dari mana gitu ya. Ya, sepertinya ini pertanyaan terakhir ini Pak. Mungkin ada harapan tentang CSSD di RSPA secara khusus dan Kabupaten Boyolali secara umum. Itu harapannya seperti apa CSSD itu Pak? Oh iya Mas, untuk harapan-harapan itu kita memang selalu ada terus. Harapan saya memang sudah saya bahas kemarin ya tak? Jadi kita selalu melengkapi peralatan kita, SDM kita, biar semakin mantap. Dengan pelatihan-pelatihan itu tadi Pak. Betul. Terus ke depan itu kita juga melayani pihak lain misalnya yang belajar ke kita. Seperti tadi kan ada yang praktikan ada mahasiswa juga belajar di juga. sini. Oh, karena kita juga rumah sakit pendidikan juga. Betul, kita bisa memberikan ilmu-ilmu kita kepada mereka sehingga RSPA semakin terjalin. Bisa bermanfaat untuk semuanya. Betul. Nah, Sobat Sehat RSPA, itulah petualangan seru kita tadi di dalam dunia CSSD. Siapa sangka bahwa di balik pintu ini tadi ada begitu banyak hal menarik yang terjadi. Kita sudah melihat tadi sama Pak Dwi bagaimana peralatan medis itu menjalani perjalanan dari yang kotor hingga menjadi steril dan siap digunakan. Sampai jumpa di Wonderful RSPA selanjutnya. Salam sehat bersama RSPA.